بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Iko kan elo-elo kalau saya nengok malam ko ibu-ibu ko, bapak-bapak ko, macam mana orang nak masuk surga besok. Pakai jilbab, pakaian rapi. Coba tengok besok pagi. Masih ada apa tidak jilbab tu lagi? Rambut ini lah dipirang dibuat ni. Dah dicet ni. Allah. Model itu tuh. Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ditanggung oleh Allah. Jangankan kita manusia kok, Bu. Jangankan kita manusia, Pak. Binatang. Apalah kata cicak, Pak? Semut. Semut yang kecil, hitam, di atas batu yang kering, tengah malam gelap gulita, itu lagi bisa, lagi ada rezekinya ditanggung oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satu pun makhluk yang hidup yang melata di permukaan bumi ini kecuali ditanggung oleh Allah rezekinya. Allah tidak akan pernah zolim kepada ciptaannya, Bapak Ibu sekalian. Yang zolim itu siapa? Yang zolim itu kitulah. Itu. Kita menzolimi diri kita dewe. Dijamin. Tapi apa kata Pak Cicak? Cobalah nyanyikan kali dah. Cecak-cecak di dinding. Diam-diam. Datang seekor. Hap. Hah. Nyotunak lah di situ tuh, di dinding tuh. Betul apa tidak? Nyotunak di dinding. Ada nyoba kencak-kencak. Dah ada. Nyotunak lah di dinding tuh. Yang datang apa? Nyamuk. Karena lewat di mulut. Hah. Kenyang lah pokoknya. Nah, lagi cecak ditanggung oleh Allah. Iko kan kadang-kadang kan kita tidak. Allah sudah mau, Pak. Allah berbaik dengan kita. Bukan main baiknya Allah Ta'ala itu. Dipanggil Allah kita, Pak. Dipanggil Allah. Mari kamu segalanya. Orang dusun, apa namanya kok? Bukan. Sungai Kelampai. Orang dusun Sungai Kelampai teh. Dipanggil oleh Allah. Kamu ke siko. Saya beri lebih untuk kamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, dipanggil kok. 5 kali sehari dipanggil. Apa panggilannya, Buya? Ini ngelelo. Hayya lal falah. Kata Allah Ta'ala, datang kamu ke situ, kata Allah Ta'ala, aku beri lebih untuk kamu. Gitu. Tapi kan kita dandak tibu. Dandak tibu.
tukang lah ya. Gitu. Lah azan. Coba lampamun. Ayalah sholat. Mari kita sembahyang dulu. Kata Allah Ta'ala. Itu panggilan Allah itu. Walaupun yang azan itu Bilal. Walaupun yang azan itu Bilal atau imam pamannya. Ada Bilal? Ada. Pegawai Sarah. Walaupun yang azan itu pamannya. Walaupun anak-anakku yang azan. Itu kalimatnya kalimat Allah. Kalimat Allah. Sholat kamu dulu kata Allah. Kemudian kamu sudah sholat itu, maka Allah akan jaminkan. Apa jaminan Allah itu Bapak Ibu sekalian? Akan saya berikan satu keberuntungan untuk kamu. Untung nanti bagian Allah Ta'ala. Itu. Tapi kita kan enggak. Ya Bu? Ya Bu? Karena kita tidak mau. Makanya gampang bagi Allah, Pak. Terlalu mudah bagi Allah untuk memperbaiki hidup kita kok, untuk memperbaiki ekonomi kita kok. Yang diberi untung itu apa, Pak? Yang diberi untung hasil kita, penghasilan kita tetaplah umpamanya ibarat 2 juta sebulan, katakan model itu Pak Sekdes, tetaplah 2 juta per bulannya, tetaplah 2 juta, tetapi untungnya di mana di situ? Padahal selama kok kurang, kan gitu umpamanya 2 juta itu kurang. Ngapa pula sementara sekarang masih 2 juta juga lagi? Apanya yang dilebihkan oleh Allah? Keberkahannya. Itu yang dilebihkan Allah. Berkah. Rezeki itu kalau berkah Bapak Ibu sekalian, itu bukan main. Akan bertahan dia Bu. Di kantong kau akan bertahan. Tapi cobalah umpamanya nanam sawit sebatang haram. Kemudian tiap minggu nyual sawit. Dari mana tibu itu? Nanam sawit ada. Agak sebatang dah, ada batang sawit ni dah. Tapi tiap minggu nyual sawit. Kebun paga dak kati, motong paga ugang ida, tapi nyo mupul. Macam mana tu? Ya Bu? Ndak maling sudah itu. Maling. Nah, kalau sudah seperti itu, dari hasil yang tidak baik, kemudian umpamanya masih dikasih makan keluarga, kemudian yang makan anak-anak segedangko, apa dah anakku nakal, Pak? Apa dah anakku nakal? Karena apa? Karena dikasih rezeki, dikasih nafkah dari yang tidak halal. Makanya belah tengkah. Bahasa sikonya apa? Ya itulah tengkah itulah. Sama dengan berdoa 4. Apa dah anak tu tengkah dipanggil lup kasih kena lup ndak berbunyi. Karena apa? Nyasik lah, karena lah dikasih HP. Tuna lah ya. Model itu apa? Dipanggil dan tidak lagi. Karena apa? Karena anak itu darah dagingnya itu sudah terkontaminasi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti itu Bapak Ibu sekalian, maka tipislah nanti. Kau kan nakal. Selama di SD kau kan nakal kau. Kau nanti masuk pondok pesantren ya. Anaklah nakal baru nak disasukan pondok pesantren. Coba. Anak kau lah nakal, Pak. Baru nak masukan ke pondok pesantren. Apa tidak dipetanganinya anak-anak di pondok pesantren itu sudah. Sudah itu lagi. Sudah itu apa? Dah sebulan 2 bulan, dia nak balik lah. Telah dia buat teh.
Manalah nak telap. Di pondok pesantren itu, manalah pakai HP, tak boleh, subuh harus jago. Kan gitu. Ada yang mau masuk pondok pesantren? Ada yang mau nanti masuk pondok pesantren? Ada. Kalau ada nanti yang mau masuk pondok pesantren, tapi jangan dekat. Orang tua dulu umpamanya. Kita orang tua kok, Bapak Ibu, kira-kira mana lebih baik kita menangis sekarang berpisah dengan anak karena sekolah di pondok pesantren daripada nanti 10 atau 15 tahun lagi kita tetangis-tangis setiap malam gara-gara perang anak. Mana elok? Elok nangis kini. Saya bu, saya nih berempat anak bu. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur saya kepada Allah. Punya anak, begitu anak tamat SD, dia dah ada. Saya tanya, anak masuk ke mana nak nyambung ke mana? Alhamdulillah, keempat-empatnya tidak ada paksaan, tidak ada mau suruh. Dalam hati memang iyo, kendak hati yang nama kendak hati. Dalam hati saya, ya Allah, mudah-mudahan anakku pilihannya nanti ke pondok pesantren, hendaknya. Tapi tidak ada bebunyian. Begitu ditanya, kau nak masuk Iqbal umpamanya yang besar. Anak saya yang besar. SD bedo 4 tuh, yang di belakang tuh taman itu. Kau nak masuk ke mana nak? Awak nak masuk pesantren. Gara-garanya sedikit itu cuman. Dulu waktu saya ke Gedangko, ajak pergi ceramah 2 kali. Rupanya ada masyarakatku tadi ngasih sedekah lah kenyo, pakai amplop juga. Isinya ada banyak, ada Pak Imam. Ada 20.000. 20.000 cuma isinya. Sampai di rumah tuh apa katanya? Sampai di rumah ngengencean kakak abang ke Ustadz juga. Tengok amplop abang ko ha. Wah. Buka tuh. Namanya masih budak kecil. Berapa isinya lu tuh? Wah, kok banyak 20.000 teh. Buya berapa teh? Yang kan manggil Buya juga dengan saya. Buya berapa? Kalau saya jangan lagi kau tanya tuh. Kau be yang duduk be di situ makan kue minum teh tuh. Tas anda kau duduk di situ lagi ada gua rezeki apa lagi aku nak bercakap itu. Kalau model itu aku nak jadi ustadz juga lah nanti. Kan model itu. Akhirnya apa? Kalau nak jadi ustadz itu harus masuk pondok pesantren. Itulah awalnya, Bu. Dari situ akhirnya alhamdulillah seluruh anak itu mau masuk. Ketika anak yang tua sudah dimasukkan ke pondok pesantren, yang anak yang nomor 2 tinggal manas-manasi bae lah gitu, Pak. Abang jauh sekolah di situ, masa yo kau nak sekolah di situ. Akhirnya milih nan jauh juga tuh. Akhirnya baru terasuh. Seko idak nan di rumah Suranglah di Padang, suranglah di Jakarta, surang dari Sarolangun, kemudian adolah yang di Siko. Dulu anak yang kecil itu sebenarnya saya masukkan juga di Purba, Pak. Dia sebenarnya tidak mau berhenti, tapi karena namanya anak bungsu namanya anak bungsu yang nomor 4, akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Leko dak demam manjang be. Jadi sehingga hampir sekali sebulan nengoknya, Bu. Nengok dari Siko ke Medan sana ke Purba sana tuh. Nah akhirnya berpindahkan karena bukan keinginannya sesungguhnya di situ, Pak Sekdes. Bukan keinginannya. Dia sesungguhnya nak masuk pondok pesantren tapi di mana? Di Sidogiri Jawa Timur sana, Pak. Sudah saya daftarkan dulu secara online, tapi ketika waktu itu 2001 itu Covid memang menjadi-jadi 2020 ya. 2020 Covid memang menjadi-jadi di Jawa Timur itu sudah apa namanya tuh? Ndak ada anu merah lagi lah hitam. Lah zona hitam saking banyaknya karena ada puluh pondok pesantren yang hampir 1.000 orang itu terpapar Covid galonyo. Jadi akhirnya ndak boleh anak itu ke sana, ndak boleh orang tua. Makanya waktu itu bertitipkanlah dulu di Bungo. Sampai di Bungo dititipkan apa Bapak Ibu sekalian? Pas kami nengok ke situ, tertengoklah berita itu tadi. Akhirnya apa kata saya? Anak,
Artinya kan belum bisa ke Sidogiri, belum bisa ke Jawa Timur itu. Jadi kini tuh karena tidak bisa masuk, kini ada alternatif lain. Biarlah saya masuk ke Purba be, antar ke Purba. Oranglah sebulan sekolah di Purba itu, antar ke Purba sana Bapak Ibu sekalian. Akhirnya itu tadilah kelas 2 ketika itu, tapi sering demam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, akhirnya anak kalau ada demam untuk kita ke sana lagi. Ke sana tuh kan yang dikit sini. Itulah makanya. Tapi untuk anak-anakku ini, apalagi yang laki-laki, siapa yang nak masuk pondok pesantren, apalagi ke Purba nanti kumpamonyo, saya siap mengantarnya dan saya pastikan bisa masuk. Kemudian saya carikan tempat yang paling elok nanti. Kalau orang tuanya ndak pula. Kadang-kadang orang tuaku ndak telak berpisah dengan anak. Pak Buya, ndak telap ya awak berpisah dengan anak. Lalu awak lagi nang sakit-sakit. Tu modelnya. Pula tidak berkorban tidak mau. Kalau mau nak mendidik anak itu harus seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya alhamdulillah anak yang kedua itu yang di Jakarta sekarang tamat dari Purba, kemudian nyari kuliah dewe, kemudian sekarang di UIN Syarif Jakarta. Itu Bapak Ibu sampai kini lah semester 5 kini tuh aku belum pernah nengok ke Jakarta dulu. Nyo cari dewe lah tempat tinggalnya, cari dewe lah sekolahnya anu dan segala macam Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang-orang yang tamat dari pondok pesantren itu tidak ubahnya seperti batang ubi. Tahu kita batang ubi? Tahu batang ubi? Tahu dah? Batang ubi kemana di campaan hidup? Percaya dah? Kemana di campaan hidup? Hendaknya kata satap tuh betul nasgonya tuh. Model itu. Tapi umpamanya nanti Bapak Ibu sekalian yang tuh apa nak sekolah tinggi. Jangankan umpamanya nak jadi pegawai negeri anu dan segala macam. Ketua RT ini lado gini tuh teh. Mulai dari presiden sampai ketua RT lah ado gini tuh teh. Kau nak jadi apa lagi? Nyendak terpikir orang nanti tua tuh bakal mati. Nanti sandala. Nunggu anda lah lagi kau. Nunggu malaikat tiba. Lah iya. Nak lari kita umpamanya, aku dah ndak mati lom. Kemudian umpamanya aku dah ndak didatangi malaikat. Model itu kita nak ngatur yang ndak kan ada. Kalau waktunya tiba tu lalu tu lah. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah sampai, tidak bisa dikurangi dan tidak bisa pula ditambah, walaupun sesaat, walaupun sedetik. Nak ngatur kita umpamanya, tunggu dulu malaikat, tunggu dulu Israel. Awak belum nganteni anak, nak kan aduh. Kalau mati itu mati. Biar nak kemana nak lari? Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi itu Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin yang kita malam ini membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu Bapak Ibu sekalian. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita apa petunjuk yang dibawa oleh Nabi adalah Al-Quran yang itulah yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Makanya kalau nak baik hidup kita, kalau nak baik rezeki kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau nak berkah rezeki itu perbaiki dulu sembayangnya. Ya Bu? Dah ada. Iyo. Kelagi habis anda suara kok. Nah, Bapak Ibu sekalian, perbaiki. Apalah sedekat iko, kita ramaikan umpamanya. Paling tidak,
Kalau zuhur umpamunya mungkin kita lagi begawe, ya Bu. Mungkin lagi ke kebun, nan bapak-bapak kok lagi cari rezeki. Ada yang bawa mobil lewat tengok. Ada nan dompeng segala macam. Bagi yang dompeng, kalau umpamanya nak banyak rezeki, kalau nak banyak dapat, ada juga caranya perbaiki sumayangnya. Bawa kain sarung kerakit tuh kan bisa. Disitulah doainya untuk beruduk anu dan segala macam. Oh kami kok di kebun parah tuh Pak Buya, kan gitu umpamanya. Walaupun di situ pastilah ada sungainya. Berusaha, Bapak Ibu sekalian, kalau itu diperbaiki insya Allah Pak. Karena apa? Karena kita sudah mengamalkan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Kemudian nanti tentu kalau lah dikasih rezeki umpamonyo, lah dikasih sekian gram sekali dompeng umpamonyo, jangan pula lupa kalau itu rezeki itu dari Allah. Maka kata Allah, Bapak Ibu sekalian, agar ditambah. Nah, ini kan ada jaminan Tuhan nih. Ada jaminan Allah. Allah ada janji. Kalau Allah berjanji tidak sama dengan janji kita. Janji kita kok sering meleset. Minjam kita duit toke kok umpamanya. Minjam duit. Seminggu bayar. Kadang-kadang lah sampai 3 minggu. Kadang-kadang lah lupa itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi Allah berjanji, kalau Allah sudah berjanji, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Ya, enggak apa-apa. Tenang, Be. Enggak apa-apa. Ya. Saya paham. Ya. Buka nih, Pak. Buka Ibu. Nggak buka ya, Be? Buka, Be. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hapus sih baik kemana-nya. Kalau bisa diminumnya, namanya kalau enggak dihapus itu. Bisa diduduki, tidak? Tidak ya? Minumi air itu.
bisa duduk. Tapi kalau bisa tenang di situ tidak apa-apa. Hapuskan lagi air tadi ke mukanya. Habis ya? Udah biarkan Mbak Ibu, biarkan Mbak. Kan ada anunya di situ. Enggak apa-apa. Nengok ke saya, Be. Kaget awak pula pingsan Gi. Kalau awak nang pingsan Gi, Pak, ya kamu dibuatnya. Gedang nak diusung. Lah. Kita lanjut, Bu. Kita lanjut ya. Baik. Konsentrasi baik kita ke situ dulu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi, awak lalu pojo entah sampai di mana tadi kau pembicaraan kau. Allah Ta'ala tidak akan pernah ingkar janji dengan kita Bapak Ibu sekalian. Tidak akan pernah. Makanya kalau dikasih rejeki oleh Allah, pancing lagi rejeki Allah itu supaya datang. Macam mana cara mancingnya Bapak Ibu? Memancing rejeki dari Allah itu, kalau dapat rejeki hariko, umpamanya, ibarat orang kalau kita motong nimbang umpamanya satu contoh, pancing lagi rejeki Allah itu. Dengan cara apa? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dengan cara sedikit menyisihkan untuk kita infak dan sodakohkan. Maka sedekah itu Bu, sedekah itu kalau kita rutinkan bersedekah, maka Bapak Ibu ada beberapa hal yang akan Allah berikan dari keistimewaan sedekah. Apa yang pertama? Pertama, sedekah itu adalah untuk menghindari bala. Itu yang pertama. Kemudian sedekah itu akan memudahkan jalan rezeki lain. Kata Nabi itu seperti itu. Makanya perbanyak berinfak dan bersedekah. Maksudnya bukan sebanyak-banyaknya, tidak. Tidak ada pula lagi umpamanya tinggal di rumah, bukan macam itu. Contoh, saya berikan contoh. Nimbang kita umpamanya, katakanlah panen sawit kita, mungkin kita panen sekali panen kok umpamanya dapat seton. Kalau sekarang kini harga sawit kan sudah 2 juta sudah 2 juta pula. Harga sawit sekarang ini kan berapa gini? 15,5. Alhamdulillah lah 19,5. Artinya per tonnya tuh sudah 1.950.000. Apa beratnya di kita menyisih? Tengok dulu. Apa beratnya di kita menyisihkan agak 5.000? 5.000. Ikulah pemancingnya Bapak Ibu. Apa iyo model itu Pak Buya? Allah yang menjanjikan di dalam Al-Quran. Apa yang kusampaikan ini ada di dalam Al-Quran. Allah sudah mengatakan dan Allah sudah berjanji. Apa kata Allah? La in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Karena sedekah itu tanda kesyukuran kita, tanda terima kasih kita dengan Allah. Kira-kira adalah dikasih orang kita umpamanya sesuatu yang kita inginkan dibagi dengan orang. Kira-kira apa yang kita ucapkan dengan orang itu? Paling tidak terima kasih nian.
lah bantu saya, iya bu? Ha, dengan orang kita model itu, dengan manusia, ngapo dengan Allah Ta'ala tidak? Oh, jadi umpamanya kita begitu sudah nimbang, terima kasih ya Allah, macam tu? Tidak. Tapi bagaimana? Paling tidak sisihkan dari sekian itu umpamanya, dari 1.950.000 tadi, apa salahnya 5.000 agak 10.000? Kemana disedekahkan yang paling elok? Yang paling elok disedekahkan ke rumah ibadah, ke masjid atau musola. Ngapa maka masjid atau musola Pak Imam? Kan model itu umpamanya. Karena setiap selagi ada orang yang beribadah tempat kita berinfak dan bersedekah itu, pahalanya tetap mengalir dengan kita. Itu. Ibu pernah tak ikut meli semen agak sekilo untuk anu kok? Untuk pembangunan musola kok? Iya, boyuran gitu dulu. Ditetapkan per kakak. Kan gitu umpamanya. Walaupun berat lah umpamanya rasulnya kata walaupun terpaso lah. Oh kita iuran per kakak kan gitu umpamanya. Katakanlah 500.000 tapi untuk setahun. Kan gitu umpamanya. Baguyur lah kita ya bu. Artinya apa maksud saya? 1.000 rupiah sesendok semen, atau umpamanya satu genggam pasir yang kita infak sedekahkan ke musola ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selagi ada orang beribadah di dalamnya kok, pastilah pahalanya mengalir dengan kita Bapak Ibu. Itu namanya beramal cerdas namanya Pak. Jadi begitu. Maka pancing. Maka dibacakanlah doa dari siko setiap 5 waktu. Kalau ada solat 5 waktu di siko umpamanya. Dibacakanlah ya Allah. Allahumma rizukna rizqan halalan thayyiban wasi'an. Kan itu tuh. Dibacakan doa dari siko. Ya Allah. Allahumma rizukna. Berikan rezeki kepada kami. Kalau sudah kami, seluruh orang nanado di dusun kok. Itu. Makanya kalau ada imam yang berdoa, ada 40 orang yang ngaminkan di belakang, maka kata Nabi, maka Allah pasti akan mengijabah doa itu. Iko macam mana nak diijabah oleh Allah Ta'ala? Imam sugang, jamaahnya berdua. Padahal kalau hadir galonya kok, umpamanya, saya rasa lebih 40 orang. Lebih apa tidak? Lebih. Umpamanya tuh, tidak usahlah umpamanya 5 kali sehari semalam, paling tidaknya 3 kali, maghrib, isya, subuh umpamanya. Kemudian dibacakan doa berjamaah di siko. Satu orang yang berdoa, kemudian nanti yang 39 orang akan mengaminkan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, apabila satu orang berdoa, maka diaminkan 40 orang, maka Allah akan ijabah doa itu. Model itu caranya. Makanya kalau nak elok nanti umpamanya rezeki wang dusun kok, supaya dijamin oleh Allah, supaya berkah, itu caranya. Pertama apa? Perbaiki dulu sholat. Sholatnya dulu perbaiki. Kalau umpamanya yang bawa mobil, katakan yang umpamanya bebalok, masih ada lagi bebalok ini? Dagi. Ndak dogi. Yang mendompeng umpamanya, kan maghrib lah di rumah, betul? Maghrib sudah di rumah, usahakan umpamanya kita sholat maghrib berjamaah, kemudian isya nanti umpamanya berjamaah, kemudian subuh juga model itu Bapak Ibu. Kalau zuhur dengan asar taruhlah ida, kan model itu. Bapak Ibu sekalian, insya Allah Allah akan mudahkan jalan rezeki itu. Apabila kamu pandai berterima kasih terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kamu,
maka kata Allah Ta'ala, la azidannakum, niscaya akan aku tambah, kata Allah, rezeki itu. Wala in kafartum inna azabil syadid. Tapi kalau kamu tidak mau berterima kasih, kata kalau kamu tidak mau mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, maka ingat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, azabku itu nanti sangat bersangatan. Mulai dari mana tuh Bapak Ibu? Mulai dari dunia kok. Di dunia kok apa siksa Allah? Yang pertama, keberkahan rezeki itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih juga oleh Allah, dikasih. Nggak ada yang nggak dikasih. Kita nak semayang, nanida, namun rezeki tetap dikasih Allah Ta'ala, betul? Tapi keberkahannya ndak kati. Makanya selalu kurang. Makanya ndak ada bercukupan, Bapak Ibu sekalian. Itu sesungguhnya. Dikasih rezeki, iyo, dikasih. Tapi itu tadi, panas. Duit tuh di dalam kantong tuh, macam mana nak keluar? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, enggak apa-apa Bu, biarlah.